sampaikan, sekarang sudah masuk di musim hujan. Kira-kira nih untuk petani yang ingin menanam tanaman cabai, tips apa saja yang harus mereka perhatikan supaya bisa sukses bertanam tanaman cabai? Di musim hujan itu tentunya banyak sekali tantangannya, terutama di tingginya serangan hama penyakit. Dalam hal ini lebih ke penyakitnya. Penyakit cabai itu sangat banyak menyerang di musim hujan. Itu Mas Teguh. Jadi mungkin apa yang harus kita siasati untuk supaya anak musim hujan itu bisa sukses juga. Pertama kita harus kenali dulu teman-teman petani atau calon petani, kenali lahan atau tempat menanam itu di mana, ya. Perhatikan, lihat bagaimana air mengalir ke lahan itu, bagaimana ketinggian lahan itu, ya, bagaimana kelembaban di sekitar itu. Ya. Jika lahan itu sepertinya sangat rendah, tentunya perhatikan tuh bedengan. Kita bikin bedengan agak tinggi. Jika masih kurang juga, kita bikin jarak antar bedengan lebih lebar. Tujuannya supaya apa? Pertama, bedengan tinggi untuk menghindari terjadinya genangan, terendamnya akar. Saluran yang lebar atau jarak antar bedengan yang lebar tujuannya untuk meningkatkan sirkulasi, memperbaiki sirkulasi udara sekitar tanaman sehingga kelembaban di tanaman itu menjadi lebih baik. Mungkin itu salah satunya, Mas Teguh. Ya, Mas Fakrimin, mengenai bedengan ini, itu tadi disampaikan bedengan harus lebih tinggi ya. Ada nggak ukurannya berapa? Jadi misalnya lebarnya berapa, kemudian tingginya harus berapa, kemudian jarak antar bedengan itu sebaiknya harus berapa? Itu secara standar mungkin tidak ada, Mas Teguh. Jadi seperti yang saya sampaikan di atas, kenali dulu lahan tempat menanam cabai itu. Tapi secara umum bisa dirata-ratakan dalam keadaan musim kemarau tinggi bedengan sekitar 40 cm, 30-40 cm. Nah, ketika musim hujan, ini yang harus diperhatikan. Kalau memang lahan itu rendah dan berpotensi adanya genangan di situ, naikkan barang 10 cm misalkan, ya. Tetapi kalau lahan itu emang tidak menjadi genangan, walaupun musim hujan, kan tidak semua lahan tergenang musim hujan, ya. Berarti tinggi bedengan mungkin sama, ya, dengan musim kemarau. Yang bedakan mungkin ini jarak antar bedengan. Jarak antar bedengan biasanya musim kemarau rata-rata 60 cm, ya, 60 cm. Di musim hujan lebarin sampai ke 75 cm, ya. Dengan demikian sirkulasi udara di sekitar bedengan itu akan menjadi lebih baik. Tujuannya apa? Kalau sirkulasi aja lebih baik, kelembaban di sekitar tanaman lebih baik, sehingga pertumbuhan patogen penyakit menjadi terkendali. Oke. Ya. Baik. Itu berarti intinya bahwa pengaturan bedengan adalah bagaimana memastikan dengan melihat kondisi di lingkungan yang akan kita tanam tidak akan terjadi genangan air yang nantinya juga akan membahayakan tanaman, Mas Fakrimin. Ya. Baik. Terus kemudian apakah bedengan ini harus selalu ditutup pakai mulsa plastik? Selama ini kan orang-orang saya lihat ada yang pakai mulsa plastik ya untuk bedengannya. Bicara mulsa plastik, ya teman-teman petani dan calon petani, ya mari kita ikuti sesuai itu dengan ilmunya, ya. Jadi kita tidak bisa ngikuti aja secara latah. Oh, orang kalau nanam cabai harus pakai plastik mulsa, pakai. Ya di sana sukses tanpa plastik mulsa, tanpa plastik gitu, ya. Jadi plastik mulsa ini fungsinya itu sangat bagus sekali. Pertama, dia menutup tanah. Dengan menutup tanah itu, maka pertumbuhan gulma menjadi terkendali. Dengan pertumbuhan gulma terkendali, berarti pupuk akan menjadi efisien karena tidak ada pupuk yang dimakan oleh gulma. Di samping itu juga mengurangi biaya untuk penyiangan. Itu yang utama. Yang kedua, dengan adanya mulsa plastik yang biasanya hitam perak,
itu bisa memantulkan sinar. Itu sangat bagus untuk menerangi atau meningkatkan suhu di sekitar tanaman di bawah tajuk tanamannya. Dan itu sangat bagus sekali untuk mengurangi kelembaban sehingga mengurangi risiko terserangnya penyakit. Jadi bicara mulsa plastik, musim kemarau, musim hujan, studi menunjukkan bahwa penggunaan plastik mulsa jauh lebih produktif dibandingkan dengan tanpa mulsa plastik. Seperti itu Mas Teguh. Ya. Baik, oke, baik. Berarti yang pertama tips yang harus diperhatikan oleh penanam cabai atau calon adalah pengaturan bedengan ya, dengan segala lika-likunya, dengan segala permasalahan. Ya. Kemudian faktor apa lagi Mas Fakrimin selain kita harus pengaturan bedengan? Ya, tadi kita pelan-pelan. Pertama kita lahannya. Setelah lahan siap, teman-teman petani atau calon petani sudah punya lahan dan siap, sudah tahu tipnya. Kita pikirkan berikutnya apa yang mau ditanamnya. Ketika masuk apa yang mau ditanamnya, paritas sangat menentukan teman-teman petani. Jadi banyak sekali beredar paritas cabai di pasaran. 100 lebih bahkan ya, ada kalau 200 paritas cabai mungkin beredar di pasaran. Yang harus perhatikan adalah ketika masuk musim hujan, perhatikan apa sih penyakit utama di musim hujan. Ya, contoh pertama ada Phytophthora yang banyak menyerang tanaman cabai ya, Phytophthora. Kedua ada antraknos atau patek ya, kata orang Jawa. Ada juga layu bakteri ya, layu bakteri atau istilah orang Jawa lupa saya itu apa. Jadi layu lah. Itu 3 penyakit utama yang biasanya banyak menyerang di musim hujan. Tentunya kita harus perhatikan tuh paritas seperti apa. Cari paritas yang punya ketahanan yang bagus terhadap ketiga penyakit itu. Tidak ada 3-tiganya lah, minimal tahan terhadap 2. Tidak ada 2 minimal 1 gitu. Artinya kalau ada 3 penyakit utama dia sudah tahan 1, kita tinggal memanage yang 2-nya. Jadi paritas ini sangat berperan penting ya. Banyak sekali beredar. Bagi teman-teman petani yang mau nanam cabai besar misalkan, ada cabai besar pilar itu, cabai besar baja itu mempunyai ketahanan terhadap layu bakteri dan Phytophthora yang bagus dibandingkan dengan paritas lainnya. Teman-teman yang mau menanam cabai keriting ya, ada cabai laba, ada laju itu dari panah merah, itu punya ketahanan terhadap layu bakteri dan layu Phytophthora. Artinya tinggal menangani yang sisanya. Ya, setelah lahan siap, paritas dipilih yang bagus, barulah kita masuk ke berikutnya bagaimana mengelola tanaman yang sudah ada di lahan. Nah, mengelola seperti apa? Ya, kita akan bisa bedah lebih jauh lagi. Oke, baik. Sebelum kita mengelola tanamannya, Mas, tadi kan harus dipilih varietas-varietas yang memang tahan atau toleran ya terhadap 3 penyakit utama di musim hujan itu, Mas. Nah, ini bagi petani-petani yang memang masih baru, yang belum tahu atau yang mau mengawali, bagaimana bisa tahu, bagaimana bisa memilih, Mas? Itu informasi tentang varietas tersebut bisa didapat dari mana, Mas Wakil? Ya, zaman sekarang kan zaman teknologi ya, hampir tidak ada yang tidak bisa kita ketahui lah. Jadi kalau zaman sekarang orang bilang, waduh saya nggak tahu, berarti belum tahu teknologi ya. Sekarang itu tinggal nanya Mbah, Mas. Sekarang kita punya Mbah yang sama ya, Mbah Google ya, Mbah Google. Cari cabai yang tahan penyakit layu udah langsung banyak beredar. Dan setiap perusahaan akan punya website juga. Kalau dari Isves kita punya website www.panahmerah.id, di situ dipaparkan juga bagaimana paritas-paritas itu karakternya, ketentuannya apa, umur dan lain-lain. Namun ini Mas Teguh, jadi petani biasanya nih hasil survei kita itu lebih percaya kepada teman. Petani itu lebih percaya kepada matanya sendiri, itu hasil survei kita ya. Karenanya katanya silahkan cari juga, tanya juga ke teman-teman petani yang lain yang sudah nanam. Kamu sukses tanam cabai paritas apa? Atau cari juga di YouTube tuh banyak yang berbagi ilmu ya tentang
bertanam cabai. Mereka bisa menyebutkan varietasnya. Di banyak sekali sumber informasi Mas Teguh. Jadi tinggal kita mau nggak untuk mencari informasi itu. Oke, baik ya. Zamannya digital ya. Zamannya digital sekarang ya. Informasi sudah sangat terbuka, itu ada di Google, ya. Bisa kita cari. Ya. Oke, Mas Fakrimin. Ya, baik. Yang kedua faktor varietas tadi ya, kita harus milih yang memang tepat dipakai di musim penghujan. Dan kemudian masuk kepada yang tadi disampaikan sama jenengan, ke perawatan pada tanaman. Kira-kira hal apa lagi yang harus dilakukan? Nah, ini yang penting nih bagi teman petani. Jadi pertama, cabai itu atau tanaman kan makhluk hidup ya. Yang namanya makhluk hidup itu kita harus perlakukan sebagaimana makhluk hidup. Perlakukan seperti anak sendiri lah ya. Jadi perlakukan seperti anak sendiri. Kita begitu anak kita lahir, kita akan maksimalkan itu, menyiapkan segala sesuatu supaya jangan sampai anak kita anget aja, nggak boleh gitu kan. Nah, kita sama dengan cabai ya. Ketika kita semai, kita harus manage itu. Jangan sampai ada serangan penyakit sekecil apapun ya. Mulai dari pesemaian ya, kita harus mulai itu semaikan dengan baik ya, berikan perlakuan fungisida untuk menjaga tanaman selama di pesemaian, karena harus sehat. Jadi bibit sebelum pindah tanam harus sehat ya, karena kalau bibitnya sudah sehat, kuat, nanti adaptasi di lapangannya akan lebih bagus ya. Bagaimana menyiapkan bibit yang sehat di pesemaian? Pertama, siapkan media semai yang bagus ya, yang sehat. Cari media semai, nanti banyak pakar lah, silahkan cari informasi. Mungkin nanti Mas Teguh akan nyari pakar yang lain tentang bagaimana menyemai yang bagus, menyemai cabai yang bagus ya. Kemudian di lapangannya yang tadi saya bilang, berikan pupuk yang bagus, pengendalian penyakit yang bagus selama di lapangan, selama di pesemaian. Intinya teman-teman petani, sebelum bibit itu dipindahkan dari pesemaian, pastikan bibitnya sehat. Bagi teman-teman yang nyemai, bagi teman petani yang beli bibit, nah sekarang kan banyak penjual bibit ya, dipilih, pastikan memilih bibit yang sehat. Itu sangat penting sekali. Jadi yang pertama Mas Teguh, jadi setelah kita tahu varietasnya, varietas yang bagus aja tidak cukup, kita harus mengelola di pesemaiannya. Kita harus memindahkan bibit yang sehat ke lahan. Itu akan membuat tanaman nanti kuat di pertanaman, di lapangan. Itu Mas Teguh. Ya. Oke, baik. Berarti ini pemilihan bibit ya, setelah disemai, dari varietas kemudian disemai, itu harus dipilih benar-benar bibit yang sehat ya, nggak ada yang kena hama atau penyakit di situ. Jadi karena memang bibit yang baik juga menjadi modal, dia akan bisa segera tumbuh ketika dipindahkan di lapangan. Nah, kemudian untuk perawatan di lapangan bagaimana Mas Fakrimin? Ketika sudah ada kita pindah tanam gitu cabainya. Ini hal-hal apa lagi ya yang harus diperhatikan? Baik, tadi ya kita kalau bibitnya udah sehat ya berarti kita sudah menang satu langkah tuh, artinya bibit sudah tinggal tumbuh aja karena udah sehat ya. Nah, begitu disiapkan di lahan, tadi di bedengan harus disiapkan sebelumnya ya, dengan pupuk yang cukup tentunya. Kita tidak bicara besi pupuk di sini, jadi dengan pupuk yang cukup, pupuk kandang yang cukup ya, sehingga tanaman nanti begitu masuk ke bedengan tanaman tidak stres karena kekurangan pupuk misalkan. Nah, begitu masuk ya calon petani, begitu masuk ini musim hujan nih, berarti kita juga harus ekstra memberikan pencegahan, perlindungan ya tanaman sebelum ada terinfeksi oleh jamur. Karena sebenarnya di musim hujan itu saat tanaman kita sehat bukan berarti patogen penyakit itu tidak ada. Patogen penyakit sudah ada, beredar di udara ya, itu yang harus kita siasati. Maka harus dilakukan adalah berikan penyemprotan fungisida di awal ya, biasanya paling telat umur 3 minggu tuh, banyak petani yang menerapkan umur 2 minggu sudah disemprot. Jadi paling telat umur 3 minggu harus kita lakukan penyemprotan fungisida.
semprot tipis-tipis lah istilah petani ya, semprot tipis-tipis biasanya dosis setengahnya pakai fungisida yang apa istilahnya yang soft ya, kan fungisida juga nanti orang-orang pestisida tahu lah, ada yang keras ada yang soft ya, makanya seperti itu. Nah itu untuk memberikan perlindungan, pencegahan, sehingga ketika ada dari umur 1 sampai 21 hari itu ada jamur yang nempel, yang sempat nempel, maka ketika disemprot udah 21 hari, ya jamur atau fungi patogen itu, jamur patogen itu bisa langsung terkendalikan, ya, langsung dikendalikan oleh fungisida itu. Itu Mas Teguh di awal, jadi kita berikan penyemprotan di awal ya untuk fungisidanya. Baik. Terus kemudian untuk tahapan berikutnya, ini kalau cabai kan rata-rata panen umur berapa, Mas Fakrimin? 80 hari, 90 hari? Ya, tergantung varietasnya ya. Ada yang 70 hari udah panen, ada yang 90 hari baru panen gitu ya. Emang sangat tergantung varietas. Oh baik. Ini berarti yang tadi yang sampaikan adalah asumsi barangkali sekitar sepertiga umur kali ya. Kemudian ya, untuk nextnya di sepertiga kedua dan di sepertiga terakhir, ini bagaimana treatment atau trik-triknya di musim penghujan? Baik ya. Jadi sebenarnya kita bicara tadi kita penyemprotan dengan fungisida dulu itu kan di awal ya. Nextnya yang harus dijaga teman-teman petani dan calon petani, fungisida itu kan untuk membunuh patogen yang nempel di tanaman. Sebenarnya harus kita perhatikan lebih penting lagi adalah bagaimana supaya tidak ada patogen yang nempel di tanaman, tidak ada jamur penyakit yang ada di tanaman. Itu harus dipikirkan itu. Nah, tadi di awal udah saya bahas, kita lebarkan jarak antar bedengan ya. Tujuannya kan untuk meningkatkan sirkulasi udara di sekitar tanaman sehingga jamur-jamur itu tidak sempat berkembang biak. Nah, berikutnya berarti ya kalau bedengan sudah sudah dilebarin, ya. Lalu apa? Nanti kan biasanya di antara bedengan itu tumbuh rumput nih. Ya, rumput juga jangan dibiarin. Ya. Ketika jarak dilebarin, rumputnya tumbuh tinggi yang sama aja, ya. Jadinya lembab-lembab juga. Ya. Atau harus diperhatikan sanitasi. Ya. Sanitasi. Jadi sanitasi itu tujuannya untuk mencegah adanya jamur patogen yang nempel tanaman, infeksi tanaman. Ya. Dengan sanitasi, maka perkembangan jamur patogen di sekitar tanaman akan terkendali. Menjadi lebih sedikit lah. Kalau misalkan tanpa sanitasi dalam 1 hari, misalkan dari 1000 itu jadi 4000 jamur misalkan, ya dengan sanitasi dari 1000 jadi 1500 misalkan. Itu sangat sangat berperan sekali sanitasi. Yang kedua, drainase ya. Saluran air, ya. Tadi sampaikan, saya bilang kendali lahan, benar kendali lahan. Ketika musim hujan, jangan sampai terjadi genangan air yang terlalu lama di situ. Air harus dipastikan ngalir, benar-benar ngalir, ya. Kalau tidak bisa ngalir tuntas, ya jaga jangan sampai permukaan air itu menyentuh akar. Ya, kita bisa ngira-ngira akar cabai itu dalamnya berapa senti sih? Ya, biasanya 10 cm lah, 15 cm, ya. Sekitar itu 10-15 cm. Jaga ketinggiannya itu jangan sampai melebihi 15 cm dari bukan melebihi ya. Jangan sampai kurang dari 15 cm dari permukaan bedengan. Itu. Jadi yang terpenting. Ya, setelah itu kita penuhi genangan air, kita kelola, kita hindari. Sanitasi juga kita perbaiki, maka berikutnya adalah penyemprotan dengan fungisida itu kita lakukan lagi, ya kita lakukan lagi. Umumnya secara teori itu 2 minggu sekali, ya umumnya di musim hujan kita bisa menyemprot setiap minggu. Kalau tadi 21 hari ya berarti 28, tambah 35, 42,
Terus kita lakukan secara berkala, Mas Teguh, setiap minggu penyemprotan fungisida itu. Dosisnya berapa? Dosisnya disesuaikan ya dengan kondisi tanaman. Kalau tadi di awal-awal dosis tipis-tipis, setengah dosis. Begitu tajuk tanaman mulai tinggi, mulai besar, kita harus naikin dosisnya. Tapi ingat, jangan melebihi dosis yang dianjurkan oleh perusahaan ya, oleh perusahaan produsen pestisida itu. Karena bisa berakibat buruk nantinya. Atau berikutnya bisa jadi jamur-jamurnya mati, tapi jamur yang lain juga mati yang mungkin sebenarnya berguna untuk pertumbuhan tanaman itu sendiri. Jadi seperti itu Mas Teguh. Jadi kita harus kelola tanamannya ya, dari mulai tadi bedengan, sanitasi dan kontrol dengan fungisida. Baik Mas Sukarimin, kembali ke faktor yang kedua tadi yang jenengan jelaskan bahwa kita harus menggunakan varietas yang tahan terhadap penyakit ya. Kenapa kita sudah menggunakan varietas yang tahan, sudah memilih, kita masih melakukan perawatan? Tadi disebutkan perlu penyemprotan. Bukankah itu sudah cukup? Artinya tidak usah terlalu intensif gitu Mas? Ya, ini boleh saya analogikan sekarang. Nah, kenapa kita sudah vaksinasi sama pemerintah sudah pakai masker ya? Analoginya pas sekarang ya Mas Teguh ya. Kita itu disuruh vaksinasi, kita udah vaksinasi, tapi pemerintah tuh sudah pakai masker, pakai jaga jarak tetap ya. Ya seperti juga di tanaman, jadi adanya ketahanan varietas itu ibaratkan kemudian kalau kita ibaratkan kita dari vaksin, ya, walaupun tidak sepenuhnya seperti itu, tapi tanaman ini punya ketahanan. Tapi bukan berarti tanaman ini kebal. Nah, ya, dia tahan, tapi nggak kebal. Kan berarti kebal 100% ya. Kenapa tetap kita harus lakukan itu ya? Ini jadi ada tanaman di dalam kondisi tertentu, misalkan kondisi tertentu dia bisa mudah terserang penyakit. Jadi seperti ini Mas Teguh. Misalkan kalau kondisi tanaman sehat banget ya, ada serangan jamur katakanlah sebutlah angka lah, katakanlah 1000 jamur menyerang tanaman itu. Karena dalam keadaan sehat 1000 jamur itu mental ya. Tapi kalau keadaan tanamannya misalkan karena faktor yang lain, tiba-tiba akarnya terkena atau ada gigitan serangga di tanaman itu sehingga tanamannya menjadi kurang sehat, 1000 jamur itu akan membuat tanaman terserang penyakit ya. Karena itu kita harus tetap mengendalikan jamur itu. Jangan sampai ada jamur yang menginfeksi, menempel di tanaman. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tanaman yang tahan itu, varietas yang tahan itu juga tidak serta-merta bebas yang saya sampaikan kebal tadi ya. Ini analoginya dengan kalau tanaman itu tidak tahan, mungkin keserang jamur yang hanya 1000 aja dia sudah kena penyakit parah. Yang ini kena jamur sampai level 1000 dia nggak akan kena. Mungkin kenanya ada gejala penyakitnya kalau jamurnya sampai level 5000, ya kan? Ya kalau sanitasi tidak kita lakukan, kontrol fungisida tidak kita lakukan, dia tumpukan jamur di sekitar tanaman akan berlipat-lipat, bisa mencapai ambang batas di mana sampai akhirnya tanaman yang sudah tahan penyakit itu menjadi terserang. Itu Mas Teguh. Ya, mudah-mudahan analogi saya bisa diterima.